Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Alfarohmati, NIM 2341104030111. Saya, Naila Rohmasanti Abida dengan NIM 2341104030027. Saya Sofura Nabila Antika Ningsi, NIM 2341104030034. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi teknologi pendidikan. What is situate learning? Teori situate learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya sekedar kumpulan fakta, tetapi juga merupakan praktik sosial yang dibangun dan dimaknai dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, kita belajar dengan lebih baik ketika pengalaman belajar itu terjadi dalam situasi yang nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh teori belajar situate learning yang pertama yaitu Jean Love and Etienne Wenger adalah pendiri teori pembelajaran situasi. Dalam buku mereka, Situate Learning, yaitu Legitimate Peripheral Participation. Mereka menjelaskan bagaimana seorang bergabung dan berpartisipasi dalam komunitas praktik untuk membangun pengetahuan. Menurut mereka, pembelajaran terjadi ketika individu secara bertahap mengambil peran aktif dalam komunitas tersebut. Sementara itu, Brown, Collins, dan Duquette juga berkontribusi dalam teori ini dengan menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembelajaran. Mereka mengatakan bahwa pengetahuan tidak hanya dipindahkan antar individu, tetapi juga dibangun bersama melalui interaksi sosial. Nah, selanjutnya yaitu implikasi utama dari teori situated learning. Nah, yang pertama ini yaitu pembelajaran kontekstual. Nah, dalam pembelajaran kontekstual ini yaitu materi pelajaran tidak hanya dilihat sebagai fakta terpisah, tetapi sebagai bagian dari situasi nyata. Nah, pengetahuan dibangun melalui pengalaman yang relevan atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya belajar pecahan dengan membagi pizza atau kue. Kemudian yaitu ada kolaborasi dan interaksi sosial. Pembelajaran dianggap sebagai aktivitas sosial di mana siswa berinteraksi, berdiskusi, dan bekerja sama. Melalui kolaborasi, siswa dapat saling belajar dan membangun pemahaman yang lebih baik, seperti dalam proyek kelompok untuk merancang taman mini misalnya ya. Kemudian yaitu ada autentikitas tugas. Nah, tugas pembelajaran dirancang supaya mirip dengan situasi dalam keadaan nyata, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Nah, contohnya itu melakukan simulasi wawancara kerja atau presentasi di depan kelas seperti itu yang biasa dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yaitu ada peran guru sebagai fasilitator. Nah, guru di sini tuh tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing siswanya dalam proses pembelajaran. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi, penemuan, dan pemecahan masalah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada penilaian yang holistik. Nah, penilaian tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga harus melihat pada proses pembelajarannya, seperti proses pembelajaran, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, misalnya itu menggunakan portofolio yang mencakup refleksi diri, hasil kerja, dan bukti perkembangan selama belajar. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang prinsip dasar teori situated learning. Nah, di sini tuh ada beberapa prinsip dasarnya ya. Yang pertama yaitu ada pembelajaran bermakna. Nah, pembelajaran bermakna yang dimaksud ini yaitu pengetahuan yang disampaikan oleh guru itu berkaitan dalam kehidupan nyata atau dalam berkaitan dengan pengalaman nyata siswa tersebut. Nah, dalam konteks sosial budayanya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif di sini yaitu siswa harus terlibat secara
keseluruhan secara aktif, bukan hanya menerima informasi saja. Jadi mereka juga perlu berinteraksi antar siswa, misalkan kayak diskusi atau melakukan eksperimen seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada pembelajaran kolaboratif. Nah, siswa itu harus belajar bersama dalam kelompok. Misalkan ada tugas kelompok, nah di situ ditekankan supaya siswa itu bisa berkolaborasi dengan siswa yang lainnya, yang dimana bisa saling bertukar ide, terus kemudian membangun pengetahuan, kemudian ada juga mengembangkan keterampilan komunikasi si siswanya, seperti itu. Kemudian ada yang keempat yaitu pembelajaran berbasis tugas. Nah, yang dimaksud pembelajaran berbasis tugas di sini yaitu fokus pembelajaran harus pada tugas-tugas yang sesuai dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan dan pembelajaran tersebut dalam keterampilan mereka di dalam dunia nyata. Selanjutnya, di sini saya akan bahas ciri-ciri utama teori ini dan contoh-contoh implementasinya. Ciri pertama dari teori ini adalah belajar sebagai partisipasi. Di sini, peserta didik belajar secara aktif dengan nyata dan bermakna dalam komunitas praktik mereka. Selanjutnya, kita memiliki pengetahuan sebagai praktik. Dalam teori ini, pengetahuan tidak hanya sekedar fakta atau konsep, tetapi juga meliputi keterampilan, nilai, dan cara berpikir yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam komunitas tersebut. Di sini, konteks sosial, budaya, dan fisik adalah kunci di mana pembelajaran berlangsung memiliki pengaruh besar terhadap proses belajar dan pemahaman peserta didik. Mari kita lihat bagaimana belajar sebagai proses sosial menjadi penting. Belajar terjadi melalui interaksi dengan orang lain dalam komunitas praktik, memberikan pengalaman berharga untuk berkolaborasi. Dan yang terakhir, kita memiliki pengetahuan yang situasional. Pengetahuan tidak bersifat universal, ia sangat tergantung pada konteks penggunaannya. Selanjutnya, contoh implementasi teori ini. Contoh pertama yaitu magang dan praktik kerja. Di sini, siswa ditempatkan dalam lingkungan kerja nyata untuk belajar langsung. Mereka terlibat dalam tugas-tugas autentik, berinteraksi dengan profesional, dan menerapkan pengetahuan teoritis dalam konteks praktis. Selanjutnya, ada proyek berbasis masalah. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau isu sosial. Mereka melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan merancang solusi bersama-sama. Contoh lainnya adalah simulasi lingkungan kerja. Dalam hal ini, lingkungan simulasi diciptakan untuk menyerupai dunia kerja. Siswa dapat berlatih keterampilan dan mengambil keputusan dalam situasi yang aman. Dan yang terakhir, kita memiliki pembelajaran berbasis proyek kolaboratif. Dalam pendekatan ini, siswa bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan sebuah proyek yang kompleks di mana mereka saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan perspektif. Jadi kesimpulannya, teori ini mengajak kita untuk memahami bahwa belajar tidak hanya dilakukan dalam ruang kelas, melalui partisipasi aktif, konteks yang tepat, dan interaksi sosial, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna.